Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, komunitas pola hidup sehat seperti dalam sum-sum sebelumnya. Saya udah banyak woro-woro ini ya, saya ketemu, 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 saya kayak ketemu, wow, ketemu Dokter Grace tuh kayak ketemu, waduh, itu kok ada ya yang satu paham, satu konsep yang saya udah ajarkan pola hidup sehat, olah hati, olah pikir, olah rasa, kekuatan batin, pentingnya iman, perjumpaan dengan Tuhan. Lalu ketemu itu saya kayak ketemu, waduh, ini kayak orang yang saya hampir mirip waktu saya dulu ketemu Ibu Sinta yang eh, akrab banget kayak seolah-olah kenalan lama tapi baru ketemu gitu ya karena roh jiwanya nyambung. Nah, itulah yang akan langsung saya minta untuk 1 bulan berturut-turut menyampaikan psikofisiologis apa itu nanti Bu Dokter Grace saja yang menjelaskan, tapi Ibu Grace Yahaya lengkapnya adalah seorang dokter ya, seorang dokter tapi menurut saya belajar psikologisnya kuat. Sama juga sebenarnya saya dulu tertarik dengan Dokter Tan Sutien, itu saya pikir Kristen, taunya Buddha gitu ya. Karena waktu udah baca bukunya, ya pada permulaan Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden gitu. Saya baca bukunya dengan pendalaman seperti itu. Wow, ternyata beliau beragama Buddha. Tapi apapun agamanya, ya Ibu Sinta juga beragama Muslim, tapi mengambil konsep bahwa kembali kepada jati diri manusia, Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan untuk bisa menyembuhkan dirinya. Karena manusia itu gambarnya Tuhan di dunia ini. Nah, maka untuk sembuh tentu kita nggak bisa lepas dari hakikat manusia itu. Nah, apa itu? Ya udah, saya nggak usah bicara ya. Ada narasumbernya di sini. Kita sambut Dokter Grace Syahaya. Ada nama lainnya lagi ya, Dokter Dokter Gi Dokter G, gitu ya. iya, karena namanya Dokter Grace kan banyak, Pak. Suka Nah, tuker. jadi ada rumah rumah apa namanya? Huis, 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 huis. Huis, bahasa Ini Belanda. katanya, nah itu. Oke, gitu aja perkenalan dari saya. Silakan langsung Ibu Dokter. Iya, terima kasih Pak Jarot untuk kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu semua, salam kenal. Mungkin saya pernah satu kali ya Pak waktu itu gabung sama Dokter Server ya, kasih waktu sekitar 20 menit saya presentasi juga. Jadi ini ada yang kedua kali. Tetapi saya diberikan kesempatan oleh Pak Jarot ini mungkin 4 kali ya berturut-turut, ya, kurang lebih 1 bulan ya, membahas tentang sebenarnya ini adalah program yang saya jalankan di klinik ya dan juga ada program online-nya yang sudah berjalan namanya Mind and Body Intelligence dan baru saja saya launching buku gitu ya. Jadi sebenarnya yang akan saya sampaikan ini adalah cuplikan saja ya, cuplikan yang apa yang ada di dalam buku saya dan kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada berminat untuk membaca lebih dalam lagi eh, bisa nanti memesan pada Pak Jarot karena banyak sekali jadi apa yang saya sampaikan itu bukan hanya sekedar eh, apa yang kata-kata saya, tetapi di backup oleh penelitian. Jadi ada jurnal-jurnalnya yang juga menguatkan kata-kata yang saya sampaikan dalam buku ya. Jadi artinya nggak bohong-bohong ya apa yang saya sampaikan. Oke, eh, bisa next, bisa dibantu? Ya, jadi sebelum saya mulai, pasti Bapak Ibu semua eh, pernah ya pasti tahu ya dokter ya. Tetapi dokter itu pasti dalam pikiran Bapak Ibu semua itu adalah penyembuh ya. Kalau saya sakit, baru saya ke dokter. Kalau saya nggak sakit, ngapain ke dokter gitu ya. Nah, dokter itu sebenarnya dari bahasa Latin, namanya docere. Ya, docere itu bukan penyembuh, tetapi to teach, untuk mengedukasi. Ya, jadi di sini ada kata-kata dalam bahasa Inggris, mungkin saya terjemahkan saja bahwa inti dari menjadi seorang dokter, jadi tugas saya adalah untuk mengajar, untuk mengedukasi. Mengedukasi siapa? Pasien, ya. Untuk akhirnya pasien memiliki responsibility atau tanggung jawab bagaimana dia itu mengenali tubuhnya dan memiliki tanggung jawab pribadi untuk menjaga kesehatannya. Karena kan setiap pasien itu unik. Jadi kita harus sebagai dokter membuat ya shape ya, membentuk suatu pemahaman, suatu lingkungan
dan mengarahkan gaya hidupnya setiap pasien yang berbeda ini supaya mereka paham, oh, dengan kondisi saya seperti ini, saya ada masalahnya misalnya di metabolik gula darah saya ada masalahnya misalnya di hormonal. Hari ini saya baru dapat beberapa hari ini saya mendapatkan pasien-pasien yang ibu-ibu yang usianya menopause. Bingung gitu. Kok saya moodnya berubah ya? Kok saya dulu bisa turun berat badan dengan IF ya, tapi sekarang nggak bisa. Bingung dengan kondisinya. Gampang moodnya eh, gampang sedih, gampang marah, kayak gitu ya. Jadi setiap orang sesuai dengan usianya adalah unik. Nah, kita sebagai dokter harus bisa membacanya dan kita harus bisa mengarahkan mereka. Ini loh gaya hidupnya yang harus dilakukan. Ini loh pola pikirnya yang harus kita arahkan ya. Karena sakit penyakit itu um, awal asal muasalnya setiap orang tuh berbeda. Ya, jadi kita kok ada namanya hubungan kooperatif antara dokter dan pasien. Saya selalu katakan bahwa kita sebagai dokter itu bukan penyembuh, kita adalah partner. Partner untuk apa? Untuk membimbing pasien kita supaya mereka itu bisa menciptakan lingkungan yang sehat untuk tubuhnya dan akhirnya tubuhnya itu seimbang dan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Seperti itu ya. Jadi itu adalah makna dari dokter ya dan ini saya tampilkan karena saya sangat setuju dengan quotes ini ya. Boleh next? Ya, apakah Anda pernah merasa ya bahwa eh, apa ya seringkali tubuh itu lelah, padahal pas ke dokter itu labnya semuanya normal gitu ya. Nah, eh, maka coba nextnya lagi ya. Nah, gejala itu sebenarnya tidak terjelaskan, bukan berarti tidak nyata. Ya, artinya kita itu seringkali ke dokter dan dokter hanya tanya gejalanya apa. Oh, ini saya sakit kepala, saya sakit perut kayak gitu ya. Dan tidak istilahnya kalau kita ke dokter pulang itu kalau nggak pakai resep rasanya belum ke dokter ya biasanya orang seperti itu. Jadi setiap gejala diberikan obat gitu ya. Setiap gejala diberikan obat bukan berarti obat itu salah. Ada kalanya memang obat itu dibutuhkan. Tetapi kalau gejalanya terus-menerus datang kembali, harusnya kita itu tidak memberikan kayak kita sebut band-aid ya. Setiap gejala band-aidnya obat ini, setiap gejala band-aidnya ini ya ditutup aja gitu. Tapi kita harus belajar melihat dan memahami setiap gejala. Gejala itu bukan musuh kita. Gejala itu sebenarnya adalah kepandaian tubuh kita untuk memberitahukan kepada kita bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Dan oleh karena itu, kita harus paham bagaimana kita menyimbangkannya. Kalau gejalanya masih ringan, mungkin sakit-sakit kepala sedikit gitu ya. Oke lah, minum Panadol gitu ya, hilang ya. Tapi kalau berulang kali, harusnya kita berpikir lebih jauh lagi. Kira-kira apa ini masalahnya? Dan kita harus mencari akar masalahnya. Jadi tubuh sedang berbicara. Kita hanya belum memahami bahasanya. Ya, jangan sampai tunggu sampai gejalanya itu sampai istilahnya menjerit ya tubuhnya menjerit aduh sakit kepala banget gitu ya atau misalnya sampai akhirnya pingsan kayak gitu ya tapi pada saat dia sudah seringkali muncul kita harus sudah mulai bertanya kenapa ini ya oke next ya jadi ini ada beberapa referensinya jadi apa yang saya sampaikan ini ada jurnalnya ya kalau Bapak Ibu mau lihat ada PMID-nya tersebut ya jadi ada suatu paradigma baru ya yang eh, saya sebut ya saya sebut ini dengan mind and body intelligence ya. Dalam dalam konsep mind and body intelligence ini tubuh bukanlah musuh yang harus dilawan. Nah, penyakit bukan sekedar kesalahan tubuh gitu ya, tapi bentuk komunikasi atau cara tubuh menunjukkan ada bagian dari kita yang butuh perhatian lebih dalam lagi. Kalau kita melihat lebih dalam, ya, maka eh, eh, apa namanya gejala adalah bahasa tubuh yang sedang meminta perubahan. Jadi gejala itu bisa timbul karena sebenarnya dia tahu bahwa wah ini ada yang nggak seimbang nih. Kalau saya tidak menjerit, saya nggak kasih tanda gejalanya, maka
orangnya tersebut tidak akan tahu bahwa dia harus segera memperbaikinya. Apakah itu kekurangan nutrisi, apakah ini karena dia stresnya kronis gitu ya. Jadi itu akan muncul terus-menerus gitu ya. Nah, em, nah, gejala itu adalah bahasa yang sedang meminta perubahan dan healing itu dimulai ketika kita berhenti bertanya apa yang salah dengan tubuhku. Jangan menyalahkan diri sendiri ya, tapi kita mulai bertanya apa yang tubuhku coba sampaikan ya. Karena tubuh itu berbicara kepada tubuh itu berbicara kepada kita sendiri ya. Jadi your body is talking to you. The question is, are you willing to listen? Ya, kalau kita lihat di sini adalah penyakit atau gejala adalah sinyal adaptasi, bukan sekedar kerusakan. Ya, jadi kalau kita merasakan ada gejala tertentu, kita jangan langsung stres gitu ya. Waduh, saya ada sakit apa kayak gitu. Nah, saya selalu sampaikan, kalau kita menangkap gejala-gejala ini di tahap awal, artinya kita sebagai seorang dokter tentu menganalisa ya, menanyakan kepada pasien gejalanya apa, kemudian kita ada evidence base, artinya kita tanyakan secara lab seperti apa, karena kita harus melihat ya bagaimana evidence base-nya dan bagaimana gejalanya yang dirasakan. Setelah itu kita bisa mengambil solusinya. Ya, jangan sampai kita akhirnya eh, menunggu sampai sel-sel itu rusak. Semakin cepat kita tangkap masalah yang terjadi, semakin early, semakin apa ya, semakin dini, semakin mudah untuk diperbaiki. Daripada kita biarkan tunggu, tunggu, tunggu lagi. Contohnya orang diabetes ya, orang diabetes ya biarin aja, makannya nggak dijaga, tidurnya nggak dijaga, akhirnya terjadi apa? Terjadi kerusakan fungsi ginjal, terjadi katarak gitu ya kita yang sering dengar atau sampai akhirnya harus amputasi salah satu bagian tubuhnya ya. Jadi akhirnya ya sudah terlalu terlambat ya. Makanya Mind and Body Intelligence ini mengajarkan cara mendengar pesan biologis. Jadi penyembuhan atau healing itu dimulai saat kita berhenti melawan tubuh kita, saat kita itu mau mendengarkan tubuh kita ya. Your body is talking to you. Oke, next. Nah, ini ada referensinya lagi kalau Bapak Ibu mau membacanya. Ya, setiap organ itu punya emosi yang dominan gitu ya. Jadi kalau di kepala, ya saya belajar di Lifestyle Prescription University dan uniknya di university ini mengeluarkan suatu map ya, suatu map anatomi gitu ya. Kalau dulu di kedokteran kita dapat atlas anatomi, belajarnya adalah anatomi seperti ini nama arterinya apa, ini venanya apa, ini sarafnya apa gitu ya. Tetapi di map anatomi ini adalah menunjukkan bahwa setiap organ kita itu menyimpan emosi. Jadi pada saat kita bertemu dengan pasien, walaupun kita sebagai dokter tetap melihat labnya, radiologinya, mendengarkan masalahnya, tetap kita melihat contoh yang paling banyak apa sih Bapak Ibu? Sakit mah ya. Sakit mah, saya datang dengan sakit mah. Dalam sakit mah itu, lambung itu tersimpan emosi, yaitu kemarahan yang terpendam. Ya, atau yang kedua adalah bahasa Inggrisnya there's a big chunk. Jadi saya selalu jelaskan ke pasien saya big chunk itu anggap aja seperti steak yang gede. Saking masalahnya itu bertubi-tubi dan bertumpuk-tumpuk sampai akhirnya tuh bingung. Yang ini belum selesai datang lagi, yang ini belum selesai. Itu juga bisa berarti overthinking ya Bapak Ibu ya. Overthinking ya. Jadi akhirnya bingung nih. Steaknya udah gede. Padahal kalau kita makan steak itu harusnya kan dipotong pelan-pelan ya sedikit dimakan. Yang belas ini jangan dipikirin dulu, selesai dulu satu persatu ya. Jadi akhirnya timbul masalah di lambung ya. Kalau di kepala ada tekanan, ada mungkin yang mengontrol. Kalau di dada ada rasa kehilangan, ada rasa takut. Kalau di perut ada cemas, ada beban, ada kemarahan. Jadi tubuh itu tidak bisa berbohong. Ia menyampaikan pesan dari sistem saraf ya. Di sini juga ada penelitiannya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, Dr. Lipton di sini ya. Dan kalau di gambar yang sebelah kanan ini, saya tunjukkan ini ya, eh, gambar dari mahnya ya. Di sini ditulis an inability to break down a big chunk sama territory anger. Dan jadi setiap setiap organ itu ada masalahnya. Contoh yang lain, kalau misalnya di payudara, ibu-ibu ya, ada loss of touch, kehilangan kasih sayang.
apakah itu dari kehilangan suaminya, apakah anaknya yang sudah besar yang tidak tinggal serumah lagi, ada kehilangan kesedihan yang mendalam, ya. Jadi itu pun kita sebagai dokter, saya terutama melihat emosi-emosi ini dan kita coba untuk membantu pasien-pasien kita bukan hanya mengobati dari tubuhnya saja. Jangan kita penggal kepala ya. Yang penting tubuhnya aja kasih obat, kasih suplemen itu aja. Kepala, emosi nggak ada hubungannya. Ada hubungan yang erat. Hari ini kita akan bahas ya. Bisa lihat next. Jadi siapa yang nggak pernah mengalami ini? Ya, jadi tidurnya gelisah, ya, atau tiba-tiba merasa kewalahan. Ibu yang misalnya merawat anaknya, ya, sambil bekerja, merasa tersinggung. Mungkin ada suatu target yang harus dicapai, banyak sekali pekerjaan, disenggol dikit langsung marahnya minta ampun, ya, atau merasa terisolasi. Hal-hal seperti ini wajar kalau kita alami, ya. Artinya kalau memang selama kita hidup itu pernah merasakan seperti ini tuh wajar. Yang menjadi masalah adalah kalau hal-hal seperti ini berkepanjangan atau kita sebut sebagai chronic stress. Maka tubuh kita itu akan menangkap pesannya tuh berbeda. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Ya, jadi kecerdasan tubuh kita ya. Jadi kita punya dua macam apa ya? Dua macam pengendalian gitu kan. Kalau kita lihat tubuh kita itu adalah sistem yang sangat cerdas ya. Sistem saraf otonom itu bekerja seperti pedal gas dan rem. Saat stres, sistem simpatisnya menekan gas. Saat tenang, parasimpatisnya atau vagus nerve-nya menekan rem. Tetapi kalau stres terus-menerus, maka rem itu melemah atau dull gitu ya. Dan tubuh masuk ke mode fight or flight atau bertahan untuk hidup. Nah, itulah kenapa orang itu mudah sakit, susah tidur, atau cepat marah. Bukan karena lemah, tetapi karena tubuhnya sedang kehilangan keseimbangan. Ya, jadi Tuhan sudah menciptakan tubuh manusia itu punya saraf otonom yang terdiri dari apa simpatis dan parasimpatis. Kalau simpatis itu mungkin pada saat Anda bekerja, berpikir, komunikasi, diskusi ya. Kalau parasimpatis itu adalah kondisi di mana Anda tenang. Jadi kalau simpatis itu kita sebut fight or flight ya. Jadi kita pada saat mungkin marah atau misalnya ada sedih gitu ya. Tapi kita dalam hidup harus belajar tubuh kita untuk bisa switch. Nah, parasimpatis ini atau kondisi tenang disebut rest and digest. Artinya apa? Ini berhubungan erat dengan cara kita makan. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir bahwa saya sudah makan dengan baik, nutrisi baik, udah minum suplemen baik, tapi pas dimakannya itu dalam kondisi yang stres tinggi, lagi bete, lagi marah-marah, lagi sambil bekerja pada saat makan, maka apa yang Anda makan itu tidak akan terserap dengan baik karena Anda masih di mode-nya fight or flight, masih sambil kerja sambil makan gitu kan, atau makan sambil kerja atau sambil nonton apa. Anda harus belajar, makanya belajar nafas ya sama Pak Jarot itu sangat bagus untuk belajar untuk mengaktifkan saraf parasimpatik. Ya, ada satu pasien saya yang sembuh dari kanker, kanker payudara masih cukup muda ya. Jadi saya ketemu waktu itu masih di Zoom, dia senyum ya segala macam. Tetapi dia bilang saya tuh nggak bisa tidur malam dok gitu kan, karena saya terus berpikir, iya sekarang saya sembuh gitu ya. Saya tahu saya sembuh, tapi kalau misalnya nanti datang kembali gimana? Loh, aku bilang ngapain dipikirin kalau udah sembuh? Dari labnya dinyatakan sembuh, dari onkologi dinyatakan sembuh, ya sudah, sembuh. Anda harus terima sembuh. Jangan ciptakan cerita-cerita dari kenyataan sendiri. Nah, itu kan kadang-kadang masalah kita. Kita jadi overthinking. Yang nggak harus dipikirin, dipikirin. Yang harusnya dipikirin, nggak dipikirin gitu kan. Nah, itu adalah tubuh kita. Jadi saat kita stres kronis, maka maka sympathetic nervous systemnya akan dominan, parasimpatetiknya akan rendah ya, jadi akan melemah. Nah, akhirnya tubuh kita, sel-sel kita gampang inflamasi. Inflamasi itu seperti meradang gitu ya. Jadi anggap aja tubuh kita, sel-sel kita itu seperti ada api-api yang harus kita matikan. Nah, kalau kita mau berbicara tentang, ya tadi yang benar ya. Kalau kita mau berbicara yang brainy aja langsung nextnya. Kalau kita mau berbicara tentang mindset, ya tentang emotion.
maka tentu kita harus berbicara tentang our our amazing brain, ya. Nah, saya sampaikan ini karena di eh, pemahaman functional dan lifestyle medicine itu kita tahu bahwa otak kita itu terdiri dari kolesterol, ya. Sini ditulis 66,66% itu adalah kolesterol. Nah, fenomenanya yang saat ini saya banyak sekali temukan adalah orang takut kolesterol. Padahal sel kita terbuat dari kolesterol, otak kita terbuat dari kolesterol. Ya, kita hanya perlu tahu kolesterol mana yang jahat, ya. Kolesterol mana yang memang kita harus jaga. Dan kalau memang konteksnya adalah saya takut kolesterol itu karena bisa menyumbat pembuluh darah, maka saya selalu katakan bahwa kolesterol itu bukan penyebab. Kolesterol itu adalah akibat. Anda makan kolesterol bukan berarti makan kolesterol tinggi langsung pembuluh darah Anda tersumbat. Bukan begitu. Bukan begitu, ya. Tetapi karena sudah ada kerusakan di dalam pembuluh darah tersebut, either itu karena insulinnya tinggi, apakah karena gulanya tinggi atau chronic stress, ada microvascular damage. Jadi apapun ada damage dalam tubuh kita, maka ada respon imun yang mengatakan, ayo tambel, ayo perbaiki. Yang datang perbaiki adalah kolesterol. Jadi jawabannya adalah kalau misalnya tidak ada kerusakan di pembuluh darah kita, apakah kolesterol akan datang menyumbat? Jawabannya tidak, gitu ya. Dia akan tahu kok arahnya apa yang harus dilakukan. Ya, jadi kalau Anda takut untuk penyumbatan pembuluh darah, bukan berarti makanan itu harus dikurangin kolesterolnya, bukan berarti Anda harus selalu makan obat-obat anti kolesterol. Saya banyak menemukan pasien yang akhirnya minum obat anti kolesterol, akhirnya pada usia pertengahan mereka kekurangan kolesterol baik. Akhirnya berdampak kemana? Ke hormonalnya. Akhirnya berdampak kemana? Ke otaknya. Memorinya berkurang, hormonnya kacau. Jadi kita harus bijaksana. Kapan harus dipakai, kapan tidak. Jadi jangan takut sama kolesterol. Anda harus lebih takut kepada gula. Gula ya, gula apa yang dimakan minum atau misalnya gula buatan ya dalam makanan fast food, minuman fast apa ya, eh, apa namanya? Ya soft drink gitu ya, gitu kita harus lebih waspada ya dari situ ya. Dan makanan-makanan kolesterol itu tentu kita kalau kita eh, makan atau minumnya bebas ya, lebih kita jaga gulanya ya yang tinggi, maka kolesterol menurut saya tidak harus kita takuti. Tentu saya sebagai dokter selalu melihat ya hasil labnya, kayak pasien saya tadi pagi, saya tunjukkan bahwa ini nggak tinggi kolesterolnya, nggak usah takut Bu gitu ya. Jadi seperti ini, karena kalau brainnya ada bermasalah ya dengan kekurangan kolesterol, maka akan bermasalah dalam mindsetnya dan memorinya gitu ya. Nah, di sini saya tulis survival mode versus healing mode gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada dua metode utama dalam tubuh. Ada survival mode dan healing mode. Dalam mode survival ini, tubuh itu sibuk untuk bertahan, ya. Kortisolnya naik, hormon stresnya naik, pencernaannya terganggu, ya. Jadi seringkali orang yang sakit MAH, sakit GERD itu ya, karena klepnya itu nggak bisa tertutup dengan sempurna. Karena apa? Karena kortisolnya naik, karena stresnya terus, gitu ya. Bukan karena kekurangan asam lambung, gitu ya. Kemudian tidurnya berantakan, ya, karena memang ada masalah di lambung. Tapi eh, dalam healing mode, tubuh itu mulai memperbaiki sel, mencerna makanan, memperbaiki jaringan. Jadi tugas kita adalah membantu tubuh keluar dari fighting mode ini, mode bertahan ini, dan kembali ke mode penyembuhan. Nah, tubuh kita tidak salah. Ia hanya sedang beradaptasi dengan cara yang terbaik yang bisa dia lakukan. Ya, jadi saya selalu katakan ke pasien saya, terutama yang udah usianya 40 tahun ke atas ya, bahwa pada saat 40 tahun biasanya rumusnya adalah setiap tahun sekali masa otot berkurang 1%. Ya, makanya kita lihat orang tua yang kalau misalnya nggak rajin bergerak, nggak aktif ya, lebih cepat kayak sarkopeni kan, gitu ya. Kenapa makin bertambah usianya akhirnya gampang sekali terkena diabetes? Ya karena ototnya menciut, karena tidak dilatih, karena tidak ada mitokondria untuk membakar energinya gitu ya, akhirnya gulanya tinggi gitu ya. Jadi kita jangan
sampai pada kondisi di mana stresnya kronis, maka akhirnya juga akan merusak eh, ototnya gitu ya. Jadi kita berusaha selalu balance dari survival mode, ada stres, ada nyeri, ada insomnia, ada inflamasi ke healing mode ya. Jadi tujuannya dari mind body intelligence itu adalah untuk mengembalikan tubuh ke healing state. Karena saya selalu katakan the best doctor is not me, tapi you. Saya sebagai dokter, saya membantu untuk mengajarkan kepada Anda untuk memahami tubuh Anda. Yang ngerasain kan Anda, bukan saya. Ya, tetapi kalau Anda sendiri nggak ngerti tak bagaimana tubuhnya bekerja, bagaimana bisa menanggapinya? Dianggap itu biasa aja, padahal adalah sesuatu yang harus ditanggapi dengan sebaik mungkin. Jadi, sekali lagi tubuh tidak salah, ia sedang belajar untuk beradaptasi. Ya, di sini juga ada eh, apa namanya jurnalnya. Ya, jadi kalau kita lihat gambar ini, ya di sebelah kiri bawah kita lihat ada fight or flight. Ya, seringkali Tuhan menciptakan dalam tubuh kita itu ada hormon-hormon untuk stres, kortisol, ada adrenalin, norepinefrin gitu ya, yang keluar dari adrenal kita. Dan memang diciptakan untuk survival. Jadi kalau saya selalu katakan zaman dulu, kalau misalnya orang lagi berburu, terus di depannya ada macan, ya tentu kita harus lari. Kalau kita nggak lari, diem aja ya kita dimakan oleh macan gitu ya. Jadi responnya adalah fight or flight. Yang membuat kortisolnya naik, kita harus lari. Kalau kortisolnya naik, maka semua sistem yang lain akan slow down. Sistem pencernaan ya, untuk apa namanya bekerjanya, terutama pencernaan akan slow down. Tapi masalahnya zaman saat ini nggak ada macannya atau tidak ada monsternya seperti ini ya, ini seperti di film ya. Tapi di pikiran kita tuh banyak monsternya. Ya, dan monster itu seringkali adalah monster yang kita ciptakan sendiri. Artinya apa? Pikiran-pikiran yang negatif. Apakah sudah terjadi? Belum tentu. Atau bisa jadi dari masa lalu. Masa lalu yaitu depresi yang terjadi, sesuatu memori yang menyakitkan, ya, yang kita ingat, ya. Jadi ada hidden monster di dalam otak kita. Nah, respon tubuh kita yang dari otak ke tubuh itu adalah mengatakan kepada sel kita, kamu dalam kondisi bahaya. Jadi sepanjang hari itu bahaya terus. Bahaya, bahaya, bahaya. Akhirnya bagaimana sel-sel mau regenerasi, bagaimana sel-selnya mau tenang. Karena kita yang pacu terus-menerus ya. Jadi jangan menyimpan hidden monster di dalam pikiran kita ya. Jadi membuat tubuh kita kayak mau lari terus-menerus ya. Kayak pasien saya tadi. Saya mau tidur tetapi saya mikirin terus apakah saya nanti nggak kena cancer lagi ya. Jadi stres ini ya bisa mempengaruhi ya eh, emosional ya, kognitif ya, bisa mempengaruhi kardiovaskular atau jantung, bisa meningkatkan risiko diseases kayak cancer, diabetes, Cushing syndrome itu adalah autoimun dan juga berat badan meningkat. Bisa juga mempengaruhi imun sistem dysfunction. Bisa terjadi autoimun ya atau increase circulating cytokines ya, kita sering dengar ya cytokines zamannya COVID ya, cytokine storm ya, karena memang kondisinya dalam sel-sel yang inflame. Apakah karena stres saat itu, apakah memang sudah ada masalah inflamasi sebelum COVID itu terjadi, akhirnya banyak sekali yang tidak bertahan gitu ya. Jadi hanya dari pikiran kita bisa membuat kita sakit atau pikiran kita itu bisa membuat kita sehat ya. Nah, yang satu ini kalau di cardiovascular dysfunction Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah vascular damage. Ya, ini saya mau tekankan juga bahwa kita perlu ingat bahwa kalau kita gaya hidupnya sudah baik, ya makannya, olahraganya segala macam, tetapi Anda masih kronik stres, ya nggak usah gulanya tinggi, maka vascular damage itu akan terjadi kerusakan eh, apa mikrovaskular di dalam pembuluh darah, dinding pembuluh darah kita, ya. Dan dari situ kalau sudah ada damage, maka ada respon dari kolesterol kita untuk menyumbat. Nah, disitulah akar masalahnya jadi akhirnya berkembang, ya menjadi penyakit. Oke? Next. Nah, ini sangat bagus. Saya temukan ini. The mind is not in one particular place. Every cell in the body has its own intelligence. Pikiran kita, selalu kita berpikir di sini ya. Pikiran kita nunjuk kepala. Padahal, ya,
Sebenarnya pikiran kita bukan hanya di sini, tetapi di sel di dalam tubuh kita juga punya emosi, ya. The mind is a powerful instrument. Every thought, every emotion that you create changes the very chemistry in your body. Pikiran kita tuh sangat powerful, sangat kuat, sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Setiap pikiran, nah ingat ya, every thought, setiap pikiran, setiap emosi that you create yang Anda ciptakan, ya. Emosi kita melihat sesuatu belum tentu adalah benar, tapi kita udah emosi duluan. Udah kepikiran, aduh tetangga saya jahat banget kayak gitu-gitu. Padahal kita belum tahu gitu ya. Atau kita sudah membuat asumsi sendiri yang membuat kita kesal. Nah, itu memberi tanda kepada sel kita bahwa kita itu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Akan mengubah chemistry dalam tubuh kita. Saya punya pasien yang memang kehilangan papanya waktu COVID, kemudian nggak lama kemudian anak keduanya laki-laki meninggal jadi bertubi. Dan dia itu eh, kebetulan adalah orang yang berada ya, bisa bisa kemana-mana ke luar negeri segala macam, tetapi masih memegang luka yang dalam, belum bisa melepaskan kematian papanya dan anaknya. Dia keliling dunia kemana-mana, apa namanya, pengobatan yang begitu mahal, tetapi tumor markernya tetap tidak turun. Jadi saya udah sampaikan, it's your emotion yang Anda harus kontrol. Selama your emotion tidak bisa dinetralkan, maka tubuh ini akan merasa saya harus tetap bertahan dan terus inflamasi. So, pikiran kita sangat penting. Ya, jadi kebalikannya dengan oma saya. Oma saya ada kanker tulang. Ya, sakit banget itu, saya masih kecil, tetapi oma itu kuat dalam iman, ya. Jadi saya ingat banget oma itu masih di kamarnya suka tulis kertas-kertas ditempel dengan ayat dan setiap kali dia percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan dan akhirnya dia sembuh. Itu ya, your mind is very powerful. Hati-hati dengan memberikan emosi yang salah. Oke, next. Pikiran dan biologi kita. Kalau kita bisa lihat di gambar yang di sebelah, ya ini sangat sangat bagus ya kalau kita lihat ya. Eh, di sini tulis, your thoughts have real and measurable effects on your body and brain. Your immune cells knows your deepest feeling. Jadi pikiran kita ada pengaruhnya kepada imun sistem tubuh kita. Kalau saya sebutkan imun sistem, bukan berarti untuk hanya melawan bakteri dan virus dari luar, tetapi juga untuk melawan sel-sel abnormal dalam tubuh kita. So, kalau saya berbicara tentang ini, maka Anda paham bahwa autoimun, cancer, semua gak mungkin gak ada emosinya yang negatif. Pasti ada ya. The cells in your body react to every thought in your mind. Negative thoughts bring down your immune system. Ya, yang paling simpel aja. Anak Anda mau ujian. Saya suka lihat anak saya ujian. Kalau misalnya lagi mau ujian, eh, agak susah nih ya kan dia berusaha ya belajar sampai malam. Ya, coba aja 2 malam besoknya juga flu. Itu yang simple ya. Flu. Ya, bagaimana dengan emosi yang begitu berat? Yang Anda tahan, yang tidak Anda mau lepaskan, akhirnya menyebabkan Anda sakit cancer, autoimun, bisa banget gitu ya. Apa yang kita pikirkan, tubuh kita dengarkan gitu ya, sangat bagus ya. Jadi otak dan tubuh itu bekerja dalam satu sistem yang saling berbicara. Apa yang kita pikirkan, ya, tubuh kita dengarkan. Pikiran sadar mengarahkan, eh, tetapi pikiran bawah sadar yang menjalankan. Otak itu tidak bisa membedakan antara realita dan keyakinan yang diyakini penuh. Itulah sebabnya sugesti negatif bisa menyalakan stres ya, hormon stres gitu ya. Dan sugesti positif bisa menyatakan atau menyalakan penyembuhan. Pikiran kita adalah apotek internal paling kuat yang pernah diciptakan Tuhan. Ya, jadi pikiran kita yang positif mengeluarkan zat-zat kimia yang positif. Ya, walaupun tubuh kita mungkin lagi sakit, ya, apapun gitu ya, tetapi kalau kita yakin ya, kita yakin dan kita mungkin berdoa atau sholat, yakin Tuhan itu besar, maha kuasa bisa menyembuhkan saya. Itu saya akan dengar pada apa yang kita pikirkan. Ya, jadi hati-hati dengan
eh, diem-diem, tapi pikirannya kita tahu banyak yang negatif. Ya, ini juga ada jurnalnya Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sampaikan ini ada penelitiannya. Ya, Anda bisa lihat dan Anda bisa nanti cari sendiri ya bahwa ini ada jurnalnya. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat the anatomy of anxiety ya. Artinya em, secara anatomi ya kita lihat ya bahwa setiap orang punya mata dan telinga ya. Jadi kalau sini sini kita lihat visual dari visual dan juga di sini dari telinga ya dari auditory. Apa yang kita lihat dan kita dengar itu akan masuk di bagian yang tengah ini yang biru ini. Ini namanya adalah eh, talamus ya. Jadi talamus ini adalah pusat di dalam otak kita yang menerima apa yang kita lihat atau dengar. Tetapi baru diterima, belum ada emosinya. Nah, emosinya tuh yang merah ini nih Bapak Ibu. Namanya amigdala. Adalah pusat emosi kita, ya. Jadi dekat ya. Kenapa akhirnya waktu saya lihat map ini saya jadi paham, oh pantesan banyak orang itu yang cepat emosi, cepat marah, cepat salah salah apa ya, salah memberikan persepsi karena memang dari apa yang dilihat atau didengar dengan pusat emosi dekat, jadi kayak korslet gitu ya. Kalau yang bagian kuning ini ya, ini ada namanya bisa mungkin bantu ditunjuk, ini adalah hipotalamus ya. Nah, hipotalamus ini di tubuh kita itu adalah kelenjar di otak kita ya. Hipotalamus dan pituitari ada yang lebih kecil di situ. Kecil-kecil cabai rawit, tetapi ini adalah pusatnya yang mengendalikan kelenjar di seluruh tubuh kita. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah lihat atau dengar kita memberikan emosi yang negatif, yang terus-menerus, maka di sebelahnya ada lagi nih hipotalamus pituitari, dia akan kasih tanda ke yang kuning ke bawah ini. Ke bawah dan itu ke kelenjar adrenal kita yang mengeluarkan hormon kortisol, hormon stres, hormon adrenalin gitu ya. Nah, yang di bagian yang kuning di bawah ini namanya locus coruleus. Ini adalah pusat untuk meningkatkan respon-respons yang kalau orang lagi marah, orang lagi kecewa, lagi sedih gitu ya, yaitu detak jantungnya meningkat, mungkin keringetan, mungkin apa namanya ya ya tensinya meningkat gitu ya. Jadi saling kayak berdekatan ya. Jadi bayangkan kalau Anda emosinya negatif terus, akhirnya darah tinggi gitu kan. Akhirnya ada apa namanya masalah di tiroid ya karena memang ada signalnya yang di, di istilahnya tombolnya dipencet akhirnya turun ke bawah. Nah, kalau yang hijau ini namanya hipokampus. Hipokampus itu adalah pusat memori. Jadi kalau Anda menyimpan emosi yang negatif terus-menerus dan tidak mau belajar untuk apa ya, untuk menetralkannya, untuk memaafkan, maka hipokampus ini menjadi menciut. Jadi kronik stres bisa menciut. Akhirnya apa? Kalau menciut pusat untuk menyimpan informasi, jadi cepat lupa. Siapa yang mau cepat lupa? Kalau saya mah nggak ada, nggak mau. Ya, saya punya satu pasien yang unik juga, usia 28 tahun, dan eh, kabur ke luar negeri, tidak mau balik ke Indonesia lagi karena pengalaman yang buruk sejak kecil di Indonesia, dibully oleh orang tuanya, dan juga punya pengalaman dibully abis-abisan di sekolahnya, akhirnya dibilang saya tidak mau ke Indonesia lagi, saya keluar negeri aja. Jadi dia punya suicidal thoughts, selalu mau bunuh diri. Jadi keluarga di Indonesia ketakutan gitu ya. Suatu saat kebetulan ada karena pekerjaannya harus balik ketemu dengan saya. Ya, jadi dia sudah kayak usia 28 tapi udah pelupa. Taruh paspor di mana lupa, taruh KTP di mana lupa. Ya, sampai saya katakan, Anda ini masih 28 tahun tapi pelupanya udah kayak nenek-nenek. Mau kayak gini terus? Pertanyaannya begitu. Anda mau kayak gini terus apa ya? Merusak tubuhnya sendiri dengan emosi yang negatif ya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah apapun yang kita lihat atau dengar, kita jangan langsung der ke bawah itu. Bentar, belum. Ya, yang kita harus lakukan adalah kembali ke prefrontal cortex, ke depan sini. Di sini prefrontal cortex ini adalah pusat untuk analytical thinking. Jadi sebelum marah, sebelum sedih, kita tunggu dulu. Tarik nafas, buang nafas. Simpatis, balik balik ke parasimpatis, pikirin dulu. Ada ruginya nggak kalau saya marah? Ada ruginya nggak kalau saya kecewa? Saya sedihnya berlama-lama. Setelah itu ambil keputusan. Ya, jangan langsung memberikan respon ke bawah terus. Next. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya, em, orang ini bekerja.
ada target ya, nggak ada serigalanya. Tetapi di pikirannya ada serigala, ada target. Saya belum selesai overthinking ini gimana nih kalau kayak gini, gimana gimana kayak gini ya, kerja sampai malam targetnya gitu. Seringkali kita seperti ini ya. Respon dalam tubuh kita akan sama seperti beneran ada serigala di depan dan kita harus lari. Jadi walaupun kita duduk di pikiran kita tetap lari, tetap banyak ketakutan, tetap banyak kecemasan gitu ya. Jadi akhirnya respon dari otak pun mengeluarkan neurochemicals yang menyatakan kepada sel kita, ini bahaya, ini bahaya, lari terus, lari, sepanjang hari lari. Akhirnya timbullah penyakit, ya. Fight or flight, out of balance, ya. Jadi kalau kita lihat namanya HPA axis, ya, yang terkait dengan sumbu untuk stres itu namanya HPA axis. Hipotalamus pituitary adrenal axis. Hipotalamus pituitary adalah kelenjar di otak, adrenal adalah kelenjar anak ginjal di atas kedua ginjal kita. Nah, kalau memang stresnya terus-menerus, ada namanya positive feedback. Jadi dari atas terus aja, nggak ada negatif. Kalau negatif itu udah di Uber sama macan, macannya nggak Uber lagi, kita tenang lagi. Jadi dari adrenal kasih tanda ke otak, woi tenang, aman, aman gitu ya, tenang gitu ya. Tapi kalau di dalam pikiran kita tidak bisa kontrol, maka dari otak akan terus ke bawah. Adrenalnya terus teraktivasi, kortisolnya terus naik ya. Jadi tubuh kita hanya bisa menangkap short term stress. Ya, ada ujian, stres kita berusaha, habis itu selesai. Ya, tapi kalau long term stress akan merusak sel. Kalau short term stress, ya bisa misalnya eh, intermittent fasting ya, fasting ya, yang stresnya sesaat aja, atau kita olahraga, angkat beban, angkat bebannya yang tadinya bisanya cuma 4 kilo, sekarang 5 kilo gitu ya, atau apa cold bath ya, kita mandi pakai air dingin ya, kan sesaat dingin gitu ya. Jadi short stress itu meningkatkan mitokondria atau powerhouse di dalam sel kita. Tetapi long term stress dari apalagi emotional stress itu membuat kortisolnya makin naik dan merusak sel kita. Kita harus bedakan ya seperti itu. Next. Nah, jadi seperti ini yang saya katakan, stres atau respons itu dari otak mengeluarkan, dari kelenjar pituitary gland mengeluarkan hormon namanya ACTH, adrenocorticotropic hormone. Ini kasih tanda ke adrenal kita, ya. Jadi tubuh kita itu saling komunikasi, Bapak Ibu. Sel-sel kita tuh ada komunikasi, ada bahasanya, ya, dari hormon, dari neurotransmitter. Akhirnya, oke, dia bilang, saya kasih tanda ya ke semua sel ya, bahwa ini orang ini masih dalam bahaya. Dia keluarin terus kortisol. Dan kortisol itu pada saat masuk aliran darah akan memberi tanda ke sistem organ yang lain. Ke pencernaan dibilang slow down ya, ini masih stres. Ke mata, ya matanya jadi burem-burem gitu loh. Terus heart rate deg 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 degan terus ya, nggak bisa tensinya naik. Breathing kayak hiperventilasi, nggak bisa tenang gitu ya. Kemudian mungkin keringet-keringetan terus atau tekanan darahnya naik atau misalnya ada masalah-masalah dengan gula yang meningkat ya karena kortisol adalah hormon glukokortikoid. Jadi kalau Anda stres, Anda makan nggak makan gula pun gulanya naik karena stresnya tinggi gitu ya. Jadi hati-hati. Saya punya pasien yang atlet, satu juga unik ya. Kalau diperiksa namanya atlet ya ototnya ditimbang body composition analysis perfect, labnya juga perfect. Tetapi dia mempunyai mental yang mengatakan pada diri sendiri, saya sakit dok, karena saya cedera di lutut saya. Saya suruh jongkok, saya suruh lari, saya suruh loncat, nggak apa-apa. Ya sudah, kalau di MRI ada robekan dikit, tapi Anda bisa bisa berfungsi dengan baik, Anda sehat. Enggak dok, saya sakit. Jadi sakit, sakit, sakit sepanjang hari, bilang sakit, beneran sakit. Karena yang apa yang dikatakan di sini didengar oleh sel kita dan mereka mengatakan, oke, sakit. Seperti itu ya, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Next. Jadi respon kita harus seperti ini. Kalau kita bisa bayangkan, ada lebah ya di tengah. Persepsi setiap orang berbeda, ya. Ada orang yang negative thinking, ada orang yang positive thinking. Contohnya ibu yang di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri itu dilihat lebah, dia pikir, wah, kesempatan nih, cuan nih, saya bisa bikin perusahaan untuk madu gitu ya. Apakah dia udah lihat lebah lain? Enggak, dia baru lihat satu, tapi dia positive thinking. Akan menjadi perusahaan saya bisa bikin madu nih gitu. Tapi bapak yang kanan baru lihat satu lebah. Aduh, gimana ya kalau saya ditusuk gitu ya, saya ditusuk sama lebah ini, nanti saya sakit, nanti saya harus ke rumah sakit gitu. Pertanyaannya,
Apakah dia sudah ditusuk? Jawabannya belum. Tapi pikirannya sudah negatif dulu. Ya, Anda bisa lihat orang yang positive thinking lebih awet muda. Orang yang negative thinking karena kortisolnya naik, kulitnya cepat keriput, ya. Jadi kita hidup selalu dalam persepsi yang kita ciptakan. Walaupun kita tahu kondisinya yang tidak terlalu bagus, tetapi tergantung kita menciptakan persepsi apa. Ya, kalau misalnya di iman Kristen ya saya pikir di agama lain juga pasti diajarkan bahwa itu adalah iman, iman kepada Tuhan, ya, bahwa kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Ya, kita beriman saja gitu ya bahwa Tuhan akan memberikan apa segala kemudahan, kesembuhan gitu ya. Jadi ini adalah persepsi. Rumusnya adalah event, ya, setiap kejadian event plus response is outcome. Setiap event, apakah orang itu marah terhadap saya, kita memberikan responnya positif atau negatif, maka outcome-nya akan juga positif atau negatif. Kita memberikan respon yang negatif, maka outcome-nya untuk pekerjaan akan negatif. Kita memberikan respon yang positif, walaupun orangnya sama marah kepada kita, maka outcome-nya akan positif, termasuk untuk kesehatan tubuh kita. Next. Nah, jadi ada integrasi antara em, sistem tubuh dan pikiran kita, ya. Jadi healing itu ya bukan hanya apa ya untuk sekedar fisik saja, tetapi integrasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ada namanya gut, brain, hormone, immune axis. Axis itu sumbu ya. Jadi suatu sistem dari gut itu usus ke brain, ya, hormon, imun sistem tuh saling berkaitan. Jadi dalam tubuh kita itu nggak bisa kita kotak-kotakin atau kita pisah-pisahkan. Satu sistem terkena, satu sistem bermasalah terkena ke sistem lain gitu ya. Next. Jadi pikiran positif itu menurunkan inflamasi dan memperbaiki regulasi hormon, ya. Dan di eh, buku saya Mind and Body Intelligence ini akan menghubungkan ilmu ini dan mencari suatu solusi untuk setiap orang bagaimana dia secara mandiri itu bisa menyeimbangkan tubuhnya sendiri. Ya, jadi kalau kita menyeimbangkan antara pikiran dan tubuh kita, kalau tubuh tentu yang tadi Pak Jarod katakan ya kita harus isi dengan nutrisi yang baik ya, mineral, protein, ada karbohidrat, ada healthy fat. Kalau misalnya kita nggak makan healthy fatnya gimana mau ada kolesterolnya, gimana mau bikin vitamin D gitu ya. Tetapi eh, triknya adalah bagaimana kita menyeimbangkan. Ya, kita tidak bisa bilang, oh saya udah makannya sehat, kok saya udah olahraga, tetapi pikirannya masih negatif terus. Nggak bisa. Ya, kita harus balance ya. Nah, ada studi kasus yang mungkin apa namanya edukatif ya. Kalau di sini dikatakan, contohnya orang yang insomnia, ya, artinya yang susah tidur. Nah, ini bisa banyak kasus tentunya ya. Bisa jadi karena dominasi simpatisnya masih tinggi, ya, pikirannya waspada. Insomnia juga bisa dialami oleh orang yang eh, terutama yang saya banyak temu ya adalah ibu-ibu yang susah tidur saat ini, ya. Itu karena apa? Karena hormon progesteronnya sudah turun. Ya kita harus topang lagi. Karena memang dengan usia hormon itu menurun. Hormon menurun, hormon akan mempengaruhi neurotransmitter. Neurotransmitter mempengaruhi juga kita punya persarafan bagaimana apakah kita mampu untuk eh, cepat switch gitu ya ke parasimpatik ke simpatik atau kita lebih kayak terpaku, ya. Tiroid ya itu juga sangat mempengaruhi, ya, makanya saya sebagai dokter harus melihat dari segala sisi bukan hanya satu sisi. IBS atau apa irritable bowel syndrome, ya, ada inflamasi di usus, ada hiperaktivasi sistem saraf enterik, ya, di dalam usus kita ada persarafan juga. Ada stres emosional. Jadi kalau misalnya ada masalah di gut health itu biasanya ada emosi yang tertahan gitu ya. Jadi pesannya adalah setiap gejala punya makna. Tubuh tidak melawan, ia mengingat. Ya, terutama adalah emosi-emosi yang lalu yang belum kita lupakan ya. Ini ada jurnalnya lagi. Oke. Ini mungkin ada ininya ya, ada videonya boleh diputarkan sebentar. Oh, ini bukunya. Ya, jadi nanti ada bukunya ini yang bisa nanti Anda baca. Ini ada lengkap dengan jurnal-jurnalnya. Oke, kita bisa next mungkin setelah bukunya, videonya selesai. Nah, saya menceritakan ini semua karena saya sebagai dokter pun
saya manusia ya, saya pernah pernah juga sakit ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat foto saya ini, saya kelihatannya mukanya tembem gitu ya, tembem banget ya. Ya ternyata waktu saya kerja di rumah sakit, saya pikir ya saya masih muda lah, saya mesti mencapai banyak target gitu ya. Jadi udahlah kerja sekeras mungkin supaya performance-nya bagus gitu ya. Tapi saya nggak sadar bahwa saya terlalu membuat tubuh saya stres, pikiran saya stres. Pokoknya target ya, saya bisa nginep-nginep di rumah sakit. Akhirnya saya mengalami apa? Prediabetes. Masih muda loh, hipertensi. Ternyata saya ada hipotiroid, fungsi tiroid saya menurun ya. Kemudian rambut saya yang dari tebal banget rontok abis. Saya juga konstipasi, brain fog, mau mikir nggak bisa mikir, nggak keluar apa yang dipikirin ya, nggak bisa mikir, adrenal fatigue karena saya terlalu push diri sendiri, saya terlalu over stress. Akhirnya saya sulit turun turun berat badan. Dan kalau Bapak Ibu lihat orang yang mukanya uh, bulat kayak gitu, itu namanya cortisol face. Ya, itu ada masalah di adrenal. Ya, kalau rambutnya tipis, alisnya tipis, di situ itu masalah tiroid yang harus kita perhatikan. Ya, jadi ini adalah my journey. Bagaimana di journey-nya ini pengalaman sampai saya bisa menemukan ya uh, dengan pertolongan Tuhan semua ilmu ini saya gabungkan dengan pengalaman-pengalaman ini akhirnya saya bisa mengatasi hipotiroidnya, adrenal fatigue-nya, prediabetesnya ya, hipertensi juga bisa terkontrol ya, hair loss-nya juga sekarang udah nggak terlalu botak lagi, sudah tumbuh ya rambutnya ya, adrenal fatigue-nya sudah tidak ada sehingga akhirnya berat badannya juga tidak gampang naik ya. Jadi mungkin ini ada linknya ya tentang buku Mind and Body Intelligence. Oke, nggak ada suaranya ya. Ya, jadi kebetulan hari Jumat sampai dan minggu kemarin ini saya membawakan topik tentang Mind and Body Intelligence juga di Pekan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Di depan semua dokter saya menyampaikan bahwa kita sebagai seorang dokter kalau ketemu dengan pasien tolong tidak diabaikan masalah emosi. Kita harus selalu menggali kira-kira ada masalah apa ya secara emosi karena emosi ini sangat berpengaruh kepada kesehatan tubuhnya. Jangan pasien itu eh, sekali lagi terlalu banyak dijejelin dengan obat gitu ya. Tapi kita harus tahu gali dong emosinya seperti apa. Karena emosi itu saya belajar di Lifestyle Prescription University adalah kalau Anda bisa menggali emosi seseorang dan kita bisa menolong orang tersebut menetralkan emosinya, maka either orang itu sehat atau paling enggak 50% bisa baik hanya dengan mengubah mindset ya. Jadi emotion itu sangat powerful untuk kesembuhan ya. Ya, Anda bisa nanti daftar di sini. Kalau sudah bisa kita next. Sambil kita lihat videonya ya. Ini saat saya presentasi. Oke, sebelumnya. Jadi ada dua slide lagi ya Pak Jarot. Jadi saya izin hari ini kita mau latih vagus nerve breathing. Ya, jadi saat saya presentasi itu juga saya juga melatih dokter-dokter untuk ini loh, breathing itu tuh powerful loh, ya. Coba deh gitu, karena mereka kan nggak tahu ya soal gitu, jarang yang tahu gitu. Akhirnya saya memberikan essential oil gitu ya, pakai diffuser, terus saya ajak untuk bernafas. Ini kurang lebih 6 menit ya, 6 menit dan coba kita lakukan bersama-sama ikuti petunjuk saya. Sebenarnya rekaman ini 22 menit, tetapi saya potong aja jadi 6 menit dan kita latih nafas bersama. Ini ada suaranya nggak ya? Sebentar. Ya, keluar dulu karena belum dipasang suaranya. Karena ini ada suaranya. Bapak Ibu kalau ada yang pakai earphone juga lebih enak. Di sini nggak keluar, nggak keluar. Udah dengar nggak Pak suaranya? Belum. Belum. Dia kedengarannya cuman baru di laptopnya aja. Mungkin dari Zoom-nya itu mesti keluar, kliknya dulu suara. Stop share dulu. Stop share, nanti masuk lagi. Kemudian kan ada di contreng kanan itu um, sound.
Lihat kan? Kita coba lagi. Ya, dicoba lagi ya. Diklik soundnya. Dengeran? Udah. Belum. Belum, belum kedengeran. Stop dulu ya. Spanish song. Saya ngobrol. Kedengarannya baru di. Coba ngobrol lagi ngobrol. Ada saya. Tapi dari kamu bisa nggak? Hmm? Dari laptop kamu. Laptop kamu. Oh, kalau enggak saya share dulu ya dari laptop saya, Pak. Bentar, dari saya. Nah, silakan. Ya ampun. Ya, sudah kan ya, Pak? Belum. Ah, itu tuh. Ya. Harga yang bawah. Oh, sorry. Saya cari dulu rekaman di saya, balik lagi. Bisa dulu. Ya, ini ya. Oke. Kedengaran nggak ya? Halo, Oke. perkenalkan, saya Dr. G akan membimbing Anda masuk dalam kondisi rileks saat ini dengan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis Anda, sehingga semua ketegangan yang dirasakan pada tubuh dan pikiran Anda menjadi rileks, tenang, dan pulih kembali. Pastikan posisi Anda saat ini adalah duduk dengan tenang dan nyaman, atau tidur di tempat tidur yang nyaman. Vagus nerve deep breathing relaxation ini tidak boleh dilakukan saat Anda menyetir atau sedang melakukan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi. Saat Anda sudah duduk atau tidur dengan tenang, mari tutup kedua mata Anda. Letakkan kedua tangan Anda pada perut Anda. Tarik nafas Anda dengan perlahan melalui hidung. Rasakan perut Anda mengembung dan kemudian keluarkan melalui mulut Anda secara halus, pelan, dan panjang. Rasakan perut Anda mengembis. Mari ulang sekali lagi. Tarik nafas Anda dari hidung dengan perlahan. Rasakan perut Anda mengembung, lalu keluarkan nafas Anda melalui mulut secara halus, pelan, dan panjang. Rasakan perut Anda mengembis. Kita ulang sekali lagi, tarik nafas Anda dari hidung, keluarkan melalui mulut Anda.
sampai perut Anda mengempis. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut secara perlahan, halus dan panjang. Perut Anda mengempis. Sekali lagi tarik nafas dari hidung, kemudian buang dengan halus, pelan, dan panjang dari mulut Anda. Saya beri waktu Anda 1 menit untuk mengulang kembali nafas dari hidung dan dibuang perlahan dari mulut. Saya persilahkan. Bayangkan Anda rasakan di atas kepala Anda saat ini ada aliran hangat yang mengalir dari ujung rambut di ubun-ubun turun ke kulit kepala Anda, turun ke otak Anda, di mana terletak kelenjar hipotalamus, pituitari, dan pineal, dan terus mengalir menyebar ke panca indera Anda, mulai dari kedua mata Anda, hidung, kedua pipi, kedua telinga, terus ke mulut. Aliran hangat ini terus mengalir ke leher Anda. Sampai di sini, Anda sudah merasakan kondisi perasaan yang tenang, rileks sekali. Segala ketegangan pada tubuh Anda perlahan-lahan hilang. Letakkan kedua tangan Anda pada perut Anda, kemudian tarik nafas Anda dengan perlahan dari hidung, buang dari mulut, sampai perut Anda mengempis. Rasakan hangat di dalam kepala dan leher Anda. Tarik nafas dari hidung sampai perut mengembung, kemudian keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas kembali dari hidung, keluarkan perlahan dan panjang dari mulut. Saya beri waktu Anda 1 menit kembali untuk mengulanginya secara mandiri. Saya persilahkan.
Iya, saya hanya batasi 7 menit karena rekaman ini sebenarnya 22 menit, nanti tidur semua, Pak. Jadi saya kasih ini untuk pasien yang memang memerlukan untuk calming itu. Mungkin itu saja yang saya bisa share hari ini. Ini adalah bagian pertama ya. Jadi nanti minggu depan kita akan lanjut lagi dengan bagian kedua ya. Oke, terima kasih Bu Dokter. Ini ada pertanyaan, kita jawab kali ya sebentar ya. Boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Ini yang sudah ada, saya mau eh, bacakan dulu. Malam dokter, izin bertanya, kalau sudah menopause dan sulit tidur malam, Ya. tidur di atas jam 11 malam, atau kalau malam terbangun kamar kecil, kadang tidak bisa tidur lagi, apa yang Mm-mm. harus dilakukan? Oke, ya jadi kalau sudah menopause itu artinya kan sudah tidak menstruasi lagi ya, Ibu. Artinya memang sudah ada penurunan dari hormon estrogen dan progesteron. Ya, kalau kita bicara estrogen, progesteron, testosteron, terkenalnya dengan nama seks hormon. Nah, kalau namanya seks hormon kan kita selalu berpikir, oh, untuk menstruasi aja, untuk hamil dan melahirkan saja. Jadi untuk reproductive system aja kan. Padahal sebenarnya hormon kita, estrogen dan progesteron itu bukan hanya untuk seks aja, bukan hanya untuk hamil dan melahirkan aja, termasuk testosteron, tetapi untuk kognitif. Jadi kalau estrogen itu tetap dibutuhkan di tubuh seorang wanita walaupun sudah tidak menstruasi lagi untuk pikirannya supaya nggak cepat pikun untuk kognitif. Kalau progesteron untuk mood, ya. Jadi progesteron itu disebut dengan the calming hormone. Ya, jadi progesteron dan estrogen itu seperti kakak adik. Yang satu kakaknya lebih atau adiknya lebih ceria, estrogen yang membuat kita uh, seperti cerdas ya, seperti apa namanya penuh semangat kayak gitu. Nah, progesteron itu yang calming, yang membuat kita ayo lebih tenang. Kalau marah ya jangan marah keterusan, jadi harus ada calming. Nah, pada saat seorang wanita itu masih ada menstrual cycle, pasti ada siklusnya di mana setelah mens 14 hari sebelumnya setelah mens itu kan estrogennya naik. Kemudian terjadi ovulasi baru estrogen turun, progesteronnya naik. Nah, pada saat orang sudah menopause, maka ovarium itu saya bilang tutup pabrik nih, Bu. Tutup pabrik. Sedangkan tubuh kita, reseptor kita tetap butuh estrogen dan progesteron. Pabriknya pindah ke adrenal. Tetapi yang turun terlebih dahulu adalah the calming hormone, yaitu progesteron. Makanya seorang wanita yang sudah masuk usia perimenopause, menopause akan merasakan perubahan-perubahan yang dulu dia tidak pernah rasakan sebelumnya. Termasuk rasa cemas yang cepat, tidak bisa tidur, frozen shoulder ya, kemudian juga apa namanya sering sakit mah gitu ya, atau apa namanya bisa juga ISK, infeksi saluran kemih dan banyak gejala yang lain ya. Yang paling banyak memang selain hot flush itu juga tidak bisa tidur malam hari. Ya, jadi biasanya yang kita lakukan itu adalah menyimbangkan kalau dari sisi dokter ya, tetapi kalau secara natural Anda coba untuk melakukan ini juga ya, pernafasan ya, vagus nerve ya. Kemudian untuk tidur kita juga latihan nafas. Kemudian Anda juga harus belajar olahraga. Karena olahraga itu menguatkan otot dan otot itu membantu menyimbangkan keseimbangan metabolik termasuk gula darah dan segala macam dan juga keseimbangan hormonal. Jadi kalau Anda rajin olahraga harusnya hormon itu lebih stabil. Gejala-gejala itu nggak terlalu dahsyat gitu. Gitu Pak, yang bisa saya jawab. Ada lagi, malam dok, dysmotility, apakah bisa disembuhkan lewat kontrol emosi dan pikiran dan olah nafas? Dysmotility artinya di usus ya. Motility ya, seperti itu. Jadi ya memang tentu kita harus lihat dari dua sisi ya, seperti itu. Bisa juga dari kalau di pencernaan itu banyak sekali emosi memang yang tersimpan gitu ya. Jadi kalau di tengah ini kan gut itu lebih disebut core. Banyak emosi kalau di apa namanya di pelvis ini dia banyak sekali namanya otot-otot psoas. Itu banyak menyimpan emosi. Ya, jadi
di usus kita kan banyak persarafan ya, enteric nervous system. Nah, kalau kita memang ada emosi yang tersimpan ya, itu bisa mempengaruhi motilitas, betul, bisa. Tetapi ya tentu kita harus lihat juga dari faktor lain, apakah Anda memang tipikalnya sering duduk atau rajin olahraga. Harusnya kalau kita rajin berjalan aja gitu ya, harusnya motilitasnya semuanya berjalan dengan baik seperti itu. eh ya, ya bisa juga apakah ada inflamasi. Jadi banyak sisi. Kalau dari saya sih gitu, Pak. Mungkin dari Pak Jarod bisa tambahkan. Mungkin saya bacain pertanyaannya banyak nih makin lama. Oh, makin banyak. Oke. Ya, kalau saya nanti kan tiap pagi ada tanya jawab. Iya, boleh-boleh. Ya. Malam dokter, kenapa waktu mengembuskan nafas kedua kaki terasa kebas-kebas atau kesemutan pas mengembuskan nafas? Nah, tadi pas menghembuskan nafas ya. Sebenarnya kan pas menghembuskan nafas itu kita kan mengaktifkan parasimpatis kan. Ya, parasimpatis kita. Jadi tadi kan saya ada kasih arahan apa perutnya mengembung. Jadi bukan dadanya mengembung. Jadi kalau di perut itu di perut kita kan ada diafragma. Jadi pada saat kita menarik nafas, perutnya ngembung itu sebenarnya diafragmanya kan tertekan gitu. Di situ sebenarnya ada kayak tombol untuk vagus nerve-nya dari otak sampai ke seluruh tubuh. Jadi kita dengan nafas itu mengaktifkan parasimpatis kita. Ya, jadi mungkin ada calming yang terjadi, aliran darahnya lebih lancar itu ya rasanya bisa bisa seperti ada sensasi-sensasi seperti itu, Pak. Iya, Bisa saja. jadi tanda parasimpatetik ya, keluar air mata, kebas, kesemutan saat olah nafas ya, saat tarik nafas Ya. kan simpatik, buang nafas kan parasimpatetik, maka pas buang kebas kesemutan, bener ya, tapi jangan tiap hari kesemutan, itu kurang B3 tuh, Iya. kurang vitamin B3 kalau sehari-hari kesemutan atau kebas atau saraf tepi akibat diabetes atau kemoradiasi lalu ada masalah saraf tepi. Itu kalau pas olah nafas itu normal ya. Oke. Ya. Malam dok, saya sudah lama kalau tidur ngorok kenceng, orang rumah bilang kayak beruang. Kayak beruang. Apakah 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 bisa berisiko selipannya? Ya, sleep apnea, ya bisa, itu bisa banget. Jadi kalau memang ada masalah mengorok, itu bisa juga cek ke dokter THT ya. Kadang-kadang ada kelenjar kita di sini juga membesar gitu ya, yang alatnya ada namanya CPAP gitu ya. Tapi yang cukup mahal ya kalau pakai alat itu. Jadi mengorok itu bisa juga tanda dari eh apa ya? Masalah metabolic syndrome itu juga bisa kayak gitu. Jadi kalau memang ada masalah mengorok, mungkin nomor satu eh, kalau kita ya dokter ya kita suruh cek dulu nih dari THT-nya ada masalah nggak di sini. Gitu. Tapi nggak tahu dengan olah nafas pernah nggak ada pengalaman Pak mengorok itu bisa hilang? Saya kurang tahu tuh. Bisa sih kan Bisa ya. ya. Karena terutama ya tadi tetap akan hubungannya olah nafas kan sebenarnya meditasi itu kan sebenarnya kan manajemen stres ya. Hmm, Jadi ketika orang makin sehat, nafasnya makin teratur, kan ya. nafas ngorok itu kadang karena ketahan lalu kayak buangnya kayak jadi tidak koheren tarik buangnya itu tidak teratur. Bisa juga Iya, di secara biologis ya memang ada masalah di saluran pernafasannya ya, tapi saluran pernafasan. dengan olah nafas bisa membaik. Oke. Dokter izin bertanya bagaimana mengoptimalkan kemampuan mind and body untuk percepatan kesembuhan karena stroke iskemik. Saya Oh, kena stroke ya hampir setahun dia. ya, ya. Kalau stroke iskemik itu kan artinya memang ada pecah ya pembuluh darahnya ya, bukan kita sebut hemoragik. Iskemik bukan, itu non hemoragik, sorry. Non iskemik itu dia ada sumbatan, gitu ya. Jadi biasanya kalau sumbatannya sudah bisa cepat teratasi, itu pemulihannya makin cepat. Kalau misalnya makin lama nggak teratasi, makin banyak kerusakan ya. Jadi kan oksigennya yang mengalir di otaknya kan berkurang, jadi banyak kerusakannya. Jadi pasti nomor satu olah nafas pasti membantu karena kan otaknya banyak, banyak membutuhkan oksigen kan. Tetapi kalau dari mind and body itu yang mungkin menurut saya adalah latihan-latihan kognitif ya. Kognitif. Nah, saya mesti ketemu juga orangnya seperti apa masalahnya atau misalnya kita juga perbaiki dari nutrisinya, kita memberikan antioksidan yang tinggi karena kan sel kita tetap regenerasi.
Jadi kita harus memastikan kecukupan dari nutrisi dalam tubuh kita dan juga perhatikan pencernaannya tuh bagus nggak untuk penyerapan nutrisi ini. Kalau memang ada inflamasi, ya kita harus atasi dulu. Apa ada masalah di lambung, ya kita harus atasi itu dulu supaya penyerapannya jangan juga optimal seperti itu. Nah, kalau kita nutrisinya sudah cukup, kemudian kita latihan olah nafas, kemudian kalau yang ada stroke ya kita belajar juga untuk apa ya olahraga ya. Dan menurut saya juga grounding itu sangat penting ya. Grounding, kena sinar matahari yang kita bisa lakukan itu sambil olah nafas pagi-pagi itu sangat sehat untuk kesembuhan sel-sel kita. Seperti itu. Pasti akan bisa membaik kalau kita menjaga keseimbangannya. Ya, ada satu pasien saya dulu kena stroke. Jadi pas datang saya kena stroke. Jadi dia kemampuan untuk bacanya sudah tidak bagus lagi gitu kan. Jadi artinya ya pasti kita akan mulai memperbaikinya ya dari nutrisinya, dari oksigenasinya, bisa juga ya kalau tidak olah nafas juga apa tekniknya ozon ya. Ozon bisa kita lakukan bagaimana supaya oksigenasinya ke sel itu membaik lagi. Kalau dia membaik, kita menjaga apa kondisinya tidak ada inflamasi baik dari makanan, gula dan segala macam, maka harapannya juga akan muncul bertumbuh lagi sel-sel yang lebih sehat regenerasinya. Seperti itu. Iya. Malam dokter izin bertanya, waktu minggu lalu kondisi cemas sehingga saya mahnya kambuh lagi. Tapi Mm-mm. sekarang sudah enggak, tapi larinya ke batuk, serak, sampai hilang suara. Hmm. Iya. Ya, biasanya lari kemana-mana ya, seperti itu. Kan yang harus kita atasi itu bukan gejalanya saja. Kalau memang batuknya mengganggu ya kita minum obat batuk sebenarnya saya nggak salah ya. Tetapi sebenarnya masalah di tenggorokan itu, baik tiroid atau batuk itu adalah kalau secara emosi ada something yang Anda mau katakan tapi nggak bisa keluar. Hmm. Emosinya ada yang kayak ketahan, ada something yang harusnya saya ngomong nih speak up tapi nggak bisa gitu ya. Jadi kalau cemas itu kan masalah persepsi lagi nih. Ya Hmm. biasanya kalau pasien-pasien saya kita gali ya, kita gali kira-kira saya meminta mereka menuliskan problem apa yang ada di pikirannya ya. Karena seringkali problem atau masalah kita itu kita cuma pikirin, kita nggak pernah mau tulis gitu ya. Nah, kalau mereka sudah bisa menulis problemnya apa, mereka harus ucapkan. Ya, seringkali itu untuk ngucapin masalah itu kan berat. Ya, saya punya sakit hati terhadap ini di masa lalu, misalnya contohnya seperti itu. Itu kan berat, tapi itu harus diucapkan. Ya, jadi yang tadinya fight or flight terus itu kita mau cancel. Nah, yang kita harus bertanya pada diri sendiri, kita suka nggak sih dengan problem ini, dengan kecemasan ini? Ya kalau jawaban Anda saya masih suka, ya nggak bisa diubah. Jawabannya adalah saya tidak suka. Pada saat Anda sadar bahwa Anda tidak suka dengan gejala ini, dengan problem ini, maka yang kita harus lakukan adalah cancel. Kita harus putuskan bahwa saya bukanlah orang yang tidak percaya diri. Saya adalah orang yang percaya diri ya. Dan yang di cancel itu kita harus ganti dengan persepsi yang positif ya. Jadi dari yang problem kan semuanya negatif ya. Cancel juga bahasa negatif. Kalau kita ganti persepsi, itu semua kalimat harus positif. Nggak bisa bilang, saya akan sukses. Enggak, saya sudah sukses. Saya sudah apa? Saya sudah mencapainya. Walaupun belum, tapi jangan diucapin. Saya sudah. Saya sudah. Nanti kita akan menciptakan afirmasi. Dan mungkin minggu depan saya akan tunjukkan video di mana sel kita itu bisa melakukan namanya neuroplasticity. Ya, di buku kalau nggak salah juga pasti saya singgung juga namanya neuroplasticity. Jadi Tuhan itu adil. Tuhan itu membuat kemampuan dalam tubuh kita itu, saraf kita yang tadinya pikiran negatif, kalau kita cancel, kita cut, dia bisa membentuk arah yang menjadi sinaps yang positif. Saya malas olahraga gitu ya, tapi setiap hari saya tahu saya bukanlah orang yang malas olahraga. Setiap hari pikirin aja terus diomongin terus terbentuk jalur saraf yang baru yang mengatakan iya saya adalah Grace yang rajin olahraga. Saya udah lupa tuh kalau cara apa perasaan atau pikiran eh, tidak rajin olahraga tuh apa udah lupa karena diputus. Jadi kita harus berani untuk memutus itu gitu ya. Dan itu tekniknya adalah dengan menulis.
one by one gitu ya. Jadi cemas kayak gitu, cemas normal ya Pak. Tapi kalau cemasnya berlebihan yang akhirnya kena ke organ tubuh ya itu menjadi tidak normal gitu ya. Jadi itu yang kita harus putus. Malam dok, saya sudah menopause, tidur nyaman, tapi kok sekarang jadi sering kentut. Kalau menopause sama kentut kayaknya nggak ada korelasinya ya Pak. Mungkin kalau kentut itu ada korelasinya, mungkin ada inflamasi. Atau usianya berapa nih kalau sering 52, kentut? 52. 52, aduh nggak terlalu tua ya, saya 51 nih gitu kan. Saya nggak sering kentut sih, tapi kalau ada sering kentut artinya ada masalah di lambung, di usus. Nah itu harus ditelusuri ya. Kalau kentutnya sekali-sekali ya kayaknya sehat ya kentut kayak gitu. Tapi kalau terus-terusan bloating, apakah ada bloating, ada kembung, ada apa? Ya kita harus lihat apakah memang dari asam lambungnya, ataukah ada masalah dari namanya apa namanya SIBO, small intestinal bacterial overgrowth gitu ya, karena memang ada masalah asam lambung yang akhirnya bakteri-bakteri bertumbuh dengan baik di dalam usus yang harusnya tidak demikian gitu ya. Jadi itu satu persatu biasanya kita gali seperti itu, biasanya dari lambung atau pencernaan, Iya, tapi nggak ada hubungan sama betul. menopause sih setahu saya. Ya, kalau Ibu ada waktu, ini yang bertanya ya Bu Citra, kalau memang lokasi kotaknya dalam rute saya tes, itu sering juga orang yang sering kentut itu kalau hasil tes QRMA di bagian pencernaan itu Ya, kekurangan pepsin. oh Nah, ya, pepsin karena betul. pepsinnya kurang, maka kemampuan mengurai protein jadi rendah. Karena kemampuan Betul. mengurai protein rendah saat mau minum makan protein antara dua Kentut. deh. Kalau nggak sendawa kentut gitu. Jadi itu bisa diakali dengan minum klasik enzim ya klasik enzim atau jus pro karena jus pro itu mengandung bakteri termofilik dan bakteri termofilik itu menghasilkan enzim protease. Hmm. Jadi probiotiknya keren itu bagi saya. Jus pro itu atau Promek tak endorse karena memang waktu yang punya bahkan yang punya tuh nggak tahu itu mengandung apa. Cuma dia bilang Pak Jarot ini saya punya probiotik ini ajaib loh. Direbus 100 derajat mendidih tapi masih jadi biang lagi gitu. Jadi bakteri nggak mati. Langsung saya bilang sama Bu Ivon tuh yang punya Promek bahwa itu sampelmu ke lab IPB ke lab mikrobiologi nanti bilang minta dites ada bakteri termofiliknya nggak gitu. Iya, iya, Lalu iya. benar dia lapor saya hasil tesnya. Betul Pak ada. Nah itu dia. Bakteri termofilik itu menghasilkan enzim protease. Maka bagi kayak saya kan diabetes ya Bapak Ibu ya. Jadi saya diet low karbo, high protein. Nah, saya penting banget punya enzim protease dalam tubuh saya. Dan itu juga, jadi bakteri baik, probiotik itu juga menghasilkan enzim. Maka disebut dia mikrobiom, pabrik obat. Nah, salah satu yang dibutuhkan adalah enzim protease bagi orang khususnya yang pepsinya rendah. Pepsin rendah itu cirinya kentut sendawa, kentut sendawa. Kedua, kalau berlima, berempat jajan pinggir jalan sembarangan, dia yang mencret sendirian tuh sakit perut cuma dia deh. Berlima makan kotor, makan jorok, cuma dia yang sakit perut. Nah, itu pepsinya rendah ya. Itu mungkin bisa membantu dengan minum klasik enzim atau minum jus probiotik ya, jus pro. Oke. Apakah disfagia susah menelan bisa disembuhkan? Disfagia, ya kalau misalnya memang ada masalah itu kan menelan itu kan ada persarafannya kan di Hmm. dalam usofagusnya gitu ya. Apakah memang ada masalah di persarafan itu? Ya artinya kita bisa apa namanya ya memperbaikinya ya. Tetapi kalau misalnya masalah disfagia ini eh, karena apa nih Pak disfagianya? Disebutkan ya. Nggak, dia bilang susah menelan aja bisa sembuh nggak? Susah menelan, susah menelan. Apakah memang karena ada eh, tonsilnya membesar atau kayak gimana gitu tuh itu mesti mesti dilihat. Ataukah memang ada asam lambungnya yang bermasalah karena GERD gitu itu juga bisa menyebabkan itu yang saya tahu. Bisa disembuhkan, ya bisa saja kalau misalnya kita kasih perbaikan dari ini ya dari eh, enzim pencernaannya kayak gitu bisa membantu kali Pak ya seperti itu. Ya, kunyah lebih pelan, Iya, kunyah lebih lembut. ini lebih lembut ya. Tapi bang kalau menelan apa gerakan peristaltik di kerongkongannya udah pelan tuh ya, udah lemah ya. Iya. Udah lemah. Gitu. Oke, tapi Atau mestinya berarti pakai humming kali Pak ya, kayak gitu. iya, tidak ada yang tidak bisa sembuh, tapi butuh waktu, Butuh butuh waktu. waktu. Oke. Malam dok, saya penyintas kanker payudara. Saat ini minum obat Letras untuk menekan hormon.
kanker saya kemarin tipenya hormonal. Jadi untuk Ya, menekan hormon estrogen dan progesteron juga. Gimana cara untuk menyeimbangkan hormon? iya. Artinya memang kalau ada masalah kanker payudara atau di serviks itu, saya nggak tahu usia ibu berapa ya. Biasanya kenapa kita sebagai dokter fungsional atau lifestyle medicine itu selalu menghimbau nih ibu-ibu ya untuk melakukan pemeriksaan kalau udah usia 40 tahun, 45 tahun ya walaupun nggak ada gejala. Karena kalau sudah ada cancer ya seperti itu payudara, serviks ya, itu memang sudah ada kondisi namanya estrogen dominance ya di mana memang mungkin nggak tahu ya gejala awalnya mungkin ada gitu yang kita nggak ngerti kita abaikan saja, tetapi kondisi gap antara estrogen dan progesteronnya sudah terlalu besar kayak gitu. Nah, kalau misalnya pada pasien-pasien yang belum ada cancer, apa saya temukan ada gap yang cukup besar atau salah satu hormon udah terlalu turun, kita simbangkan. Ya, kalau misalnya ibu sekarang sudah ada cancer, tentu harus mengikuti protokol ya dari dokter onkologinya untuk menekan seperti itu. Tetapi tentu ada pengobatan-pengobatan lain kalau secara fungsional itu, cancer itu kita harus meningkatkan fungsi imun sistem tubuh, terutama dengan meningkatkan vitamin D. Ya, orang yang cancer itu biasa vitamin D-nya low. Ya, jadi biasanya saya minta periksa vitamin D-nya berapa. Kalau very low, kita suntik gitu ya. Kita suntik naikkan atau kita juga infus vitamin C. Ya, vitamin C kita infus dosisnya tinggi. Tentu kita ada pemeriksaan-pemeriksaan standar terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan imun sistem kita. Itu yang basic ya. Bahkan kalau ada juga tekniknya dengan pemberian melatonin. Jadi melatonin bukan hanya sekedar hormon untuk membantu kita tidur, tetapi juga dia antioksidan yang sangat bagus ya. Kita terapi dengan banyak antioksidan. Tentu kita harus memperbaiki mindsetnya juga, karena kalau di payudara emosinya adalah loss of touch atau anger ya. Apakah ada kemarahan atau ada suatu kekecewaan di dalam eh, apa ya kehidupan ibu di masa lalu ya biasanya nggak mungkin ya kita ceritakan di sini ya, tetapi biasanya kalau pada pasien-pasien saya kita gali biasanya ada dan itu kita bantu mereka bukan hanya dari terapi saja tetapi juga dari perbaikan mindsetnya ya seperti itu. Oke, lanjutnya lagi kita akan selesai akan akhiri sampai jam 9 ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau pertanyaan masih ada, Rabu depan ada lagi atau sebagian yang bisa saya jawab nanti Ya. silakan Zoom setiap pagi. Senin sampai Jumat, setiap pagi jam 5.30 olah nafas bersama, 6.15 tanya jawab sampai jam 7. Jadi setiap hari, Senin sampai Jumat, nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa jawab, ikut Zoom pagi, yang lainnya Rabu depan. Tapi kita masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan masih bisa jawab. Ya. Eh, ini mungkin saya ambil yang berhubungan sama dokter dulu deh ya. Malam Mm-mm. dokter, saya sudah menopause, tapi saya sering mengantuk seperti kelelahan kronis. Mm-mm. Ya, jadi gini, pada saat seorang wanita sudah menopause ya, maka sekali lagi estrogennya sudah turun. Estrogen itu adalah sebenarnya hormon yang melindungi wanita, terutama untuk antiinflamasi, Bu. Kenapa? Anda perhatikan saja wanita yang usianya masih ada siklus menstruasi ya. Nggak ada satu orang wanita pun yang terkena stroke atau serangan jantung. Ya, tetapi ada beberapa cerita pria usia 30 tahun udah kena stroke. Karena kita wanita dilindungi oleh estrogen. So, kalau kita sudah menopause, tetap kita itu harus jaga bagaimana produksi estrogen itu tetap ada. Ya, walaupun ovarium sudah tutup pabrik, pindah pabriknya lebih kecil, adrenal. Kita harus jaga, terutama di pabrik adrenal kan keluar hormon kortisol. Makanya ibu-ibu yang sudah menopause, janganlah tambah lagi dengan stres. Karena nanti dia akan bersaing nih. Ada hormon yang keluar dari adrenal itu namanya DHEA. Dia mother hormone dari estrogen dan testosteron. Nah, kalau misalnya stresnya terus-menerus, stresnya karena apa? Karena progesteronnya udah turun, gampang moody, maka kena ke DHEA-nya. Ya, nanti produksi estrogennya menurun, padahal otak lagi butuh estrogen. Jadi kayak kehausan. Nah, akhirnya terjadi banyak sekali masalah-masalah yang ibu rasakan. Tadi apa gejalanya, Pak? Ngantuk, Oh, ngantuk, ngantuk. kelelahan Kalau yang kronis.
Kalau kelelahan yang kronis itu bisa jadi bukan karena estrogennya saja, tetapi ada adrenal fatigue, ya, kelelahan kronis. Jadi kortisolnya either dia lagi tinggi banget atau memang sudah lama ada stresnya, dia tertekan. Jadi dia adrenal fatigue gitu ya. Dan eh, jangan lupa bahwa ibu-ibu juga yang sudah menopause lebih mudah terkena apa ya, hiperkolesterolemia, jadi kolesterolnya cepat naik, cepat terkena juga diabetes, insulin resisten itu lebih gampang terkena karena estrogennya menurun, apalagi kalau nggak olahraga nggak ada ototnya, jadi akhirnya makin menurun, nggak ada ya, kita testosteron lebih dikit ya ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Jadi kalau kita nggak olahraga maka ototnya menciut, nggak banyak mitokondrianya dalam selnya, akhirnya gampang untuk eh, naik berat badan, visceral fat makin tinggi, akhirnya lemak numpuk di mana-mana, akhirnya juga eh, ya macam-macam gejalanya gitu, Bu. Jadi kita harus harus seimbangkan juga di hormonalnya biasanya seperti itu. Oke, Dok, hasil endoskopi dan lab patologi autonomi di lambung saya ditemukan massa korpu dan polip korpus, Mm-mm, terindikasi kanker. mm-mm. Kesepakatan dengan dokter rumah sakit, saya tidak kemo dan operasi, tapi wajib konsul. Mohon solusinya agar kanker saya sembuh. Ah, oke. Oh, kesepakatan dengan dokter rumah sakit saya tidak perlu di kemo. Ya saya pertimbangannya apa? Saya kurang tahu ya Bu ya seperti apa. Tapi artinya sekali lagi di lambung itu kalau secara emosi ada masalah kemarahan ya atau masalah eh, apa ya, over ya, banyak masalah yang bertumpuk jadi big chunk yang tadi saya tampilkan gitu ya. Jadi kalau memang sudah ada suatu masa tertentu gitu ya, itu kita harus harus gali juga dari emosinya. Atau misalnya ada masa di lambung, itu juga ada pengaruhnya dari, misalnya saya nggak tahu ibu usianya berapa, apakah sudah menopause atau tidak. Nah itu juga bisa pengaruh dari situ. Atau bisa juga dari masalah ini Bu, eh, ada gangguan ya, ada gangguan di lambung, mungkin ada ulkus yang lama dan yang biasanya bisa menimbulkan cancer itu adalah suatu kuman namanya Helicobacter pylori. Ya, jadi untuk Bapak Ibu semua yang memang ada masalah di lambung apa asam lambung, masalah dispepsia atau GERD itu kebanyakan bukan karena kelebihan asam lambung, tetapi kurangnya asam lambung. Kalau kurangnya asam lambung, maksud saya adalah pH asam lambungnya kurang asam. Harusnya pH asam lambung kan asam banget nih antara 1 sampai dengan 3. Biasanya dia agak menggeser. Apakah ibu itu dari muda sering sekali minum obat penekan asam lambung ya, atau misalnya ada masalah-masalah emosional yang akhirnya kena ke lambung, ada ulkus, dan ulkus itu tidak cepat diperbaiki, akhirnya menjadi cancer. Ya, karena eh, bakteri H. pylori atau Helicobacter pylori itu hidupnya itu tenang dan damai kalau pH lambungnya tuh asam. Ya, jadi dia sebenarnya biasanya sudah ada, tetapi dia akan menjadi pemberontak pada saat pH-nya itu bergeser ke arah alkali, gitu ya. Jadi memang sudah ada lukanya, ya. Biasanya kalau orang ada ulkus ya, idealnya kan endoskopi ya. Kalau di endoskopi kan biasanya diambil biopsi sendiri, diperiksa ada nggak H. pylorinya. Kalau ada H. pylorinya langsung diobati karena itu adalah yang bisa menyebabkan kanker, gitu ya. Jadi eh, apa namanya, kalau kanker lambung itu ya mungkin sambil diobservasi ya Bu, harus diperbaiki ya. Gimana kalau solusinya dari Pak Jarot kalau ada kanker kayak gitu? Ya, yang pasti setuju ya. Jadi kalau saat makan, kalau teman-teman yang kanker kebanyakan kan sama penasihat kanker yang lain disuruh minum air alkali Iya, supaya iya. tubuhnya alkali, setuju. Tapi itu jangan pas makan. Justru makan pagi, siang, dan malam saat makan, makanan masuk ke lambung. Kenapa lambung produksi asam lambung? Supaya pH-nya di bawah 3 sehingga Iya. bakterinya mati. Jadi kalau mau minum air alkali itu 1 jam sebelum makan, 1 jam sesudah makan. Saat makan jangan minum air alkali, nanti pH di bawah 3 tidak tercapai.
Ya, bakteri yang harusnya mati nggak mati. Nah, ya, makanya kalau justru saat makan itu kenapa kalau saya menyarankan minumnya jus pro, kefir atau probiotik itu rasanya asam. Kita membantu lambung tidak mengeluarkan terlalu banyak, tapi sudah mencapai pH di bawah 3. Kalau ya, pH-nya nggak di bawah 3, bakteri nggak pada mati. Padahal yang bakteri jahat ya. Ah, udah, jadi berkembang biak. Jadi jangan minum air alkali saat makan. 1 jam sesudah makan, nah baru deh boleh minum air alkali atau olah nafas saja pH darah langsung naik ya. Teman-teman yang sudah praktek olah nafas, bahkan mereka tak suruh ke rumah sakit tes gas darah. Di dalam analisa gas darah, di dalamnya ada pH darah. Atau kalau mau yang mengindikasi pH darah ya pH urin walaupun berbeda. Tapi kalau pH urinnya terlalu rendah, yaitu artinya banyak asam yang dibuang oleh ginjal untuk mempertahankan pH darah ya. Jadi dengan olah nafas aja itu cepat sekali langsung dalam 1 hari pH darah bisa selesai. Nah, karena itu ya olah nafas itu menaikkan pH darah. Jadi kita butuh 7,35 sampai 7,45 itu pH darah. Tapi pH ya, lambung pas saat makan justru harus di bawah 3. Jadi ya. kita perlu mengatur kapan minum air alkali. Misalnya mau minum air alkali tentu boleh saja ya, tapi bukan saat makan. Itu aja mungkin Ya, saya mau tambahkan ya. artinya pH darah sama pH di lambung tuh beda ya. Jadi kalau kita bisa periksa di lab itu tuh pH darah yang tadi Pak Jarod jelaskan. Tapi kalau di pH di lambung itu sebenarnya belum ada tes yang kita bisa lakukan di lab gitu ya. Eh, ya, biasanya yang saya sarankan kepada pasien adalah namanya baking soda test. Jadi dia bukan tesnya yang apa ya, dia kuantitatif ya. Jadi dia hanya menilai secara kasar aja. Jadi saya suruh minum 1 gelas, 3/4 gelas ya Pak, air putih dicampur 1/4 sendok teh baking soda pagi-pagi. Jadi sebelum gosok gigi, sebelum makan dan minum segala macam, kita minum ya untuk menilai asam lambung ya. Kemudian kita pakai stopwatch. Kalau dalam waktu 1 sampai 3 menit kita blurping atau kita kayak bertahap, kayak gasnya keluar, asam lambung masih baik. Tapi kalau misalnya antara 3 sampai 5 menit masih cukup oke, tetapi sudah mulai berkurang. Ya, tapi kalau tidak bertahap lebih dari 5 menit, ah, bertahap lebih dari 5 menit atau tidak bertahap sama sekali, ada kondisi yang kita bisa perkirakan ada hipochlorhydria atau achlorhydria. Nah, itu problem. Ya, tidak ada asam lambung bisa terjadi SIBO, tidak ada asam lambung, protein tidak bisa terpecahkan menjadi asam amino sampai akhirnya proses metilasi terganggu dan bisa terjadi sampai masalah-masalah mental health, ya, bipolar lah apa segala macamnya, masalah neurotransmitternya itu terganggu. Jadi sangat penting asam lambung, jangan main ditekan saja, gitu. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dokter. Kita akan akhiri sesi pertama ini, tapi teman-teman Baik. tenang, kita masih 1 bulan akan bersama Ibu Dokter. Kita akan ada 4 sesi setiap Rabu malam ya. Jadi terima kasih, kita akan akhiri dan sampai jumpa yang mau ikut eh, Zoom pagi sekali lagi Senin sampai Jumat pagi 5.30 kita selalu ada olah nafas bersama dan sebagai harus diumumkan biar nyambung dengan pelajarannya Ibu Dokter Grace ya, mulai Senin, tapi akan kita mulai Senin ya. Kita akan olah nafasnya temanya yang berhubungan dengan olah rasa ya. Jadi termasuk tadi ada pertanyaan sebenarnya tak jawab tertulis ya gimana cara menyeimbangkan hormon gitu kan. Ya hormon tuh hubungannya dengan perasaan. Kalau gembira endorfin, kalau marah kortisol, rasa aman serotonin, antusias adrenalin. Jadi memang hormon itu berhubungan dengan perasaan. Nah, itu diajarkan oleh Profesor Dr. John Kabat-Zinn. Dia itu kepala Fakultas Kedokteran MIT Amerika yang akhirnya beliau tuh tertarik banget dengan meditasi. Nah, karena beliau kepala fakultas kedokteran, orang-orang bermeditasi dibawa ke fakultas kedokteran, di MRI, dia punya alatnya, dilihat hipokampusnya, dilihat amigdalanya, persis yang diajarkan Dr. Grace malam hari ini. Nah, itu serialnya namanya MBSR, Mindfulness Based Stress
Reduction. Nah, di saya diganti nama olah rasa. Maka nanti mulai Senin atau enggak, kalau enggak ya mulai besok pagi sekalian gitu ya. Kita akan olah nafasnya. Saya buat serial baru untuk Oktober ini. Nanti ada olah nafas beberapa hari namanya olah nafas ucapan syukur. Beberapa hari olah nafas kebahagiaan. Beberapa hari olah nafas mengenai gembira ya dengan 3-5 menit renungan, terus kita praktek nafas lambat kayak tadi, ya, simple, tapi kita akan mulai pagi harinya supaya dalam bulan ini biar tema olah nafas pagi dan tema seminar Rabunya nyambung ya. Saya akan post di WA Group juga rekaman-rekaman yang lama yang terkait dengan psikofisiologis ini, termasuk nanti modul autonomic nervous system, di mana khusus autonomic nervous system yang tadi disinggung itu dibahas selama 1 jam. Pokoknya bulan ini biar nyambung dengan pelajarannya Dr. Grace. Ya, Iya. oke. Selamat malam, sampai jumpa lagi Rabu depan untuk serial Dr. Grace, dan sampai Ya, jumpa besok pagi bagi yang mau ikut praktek bersama. terima kasih Pak Jarot. Ya, nanti mengenai bukunya saya post di grup juga ya teman-teman ya. Ya, Link untuk pesan buku dari Dr. Grace atau mau konsultasi ada adminnya ya. Jadi bukan nomor teleponnya Dr. Grace tapi ada admin yang akan membantu Bapak Ibu baik untuk pesan buku ataupun jadwal konsultasi dengan Dr. Grace. Terima kasih terima kasih. Selamat malam. semuanya. Ya, terima kasih.